Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dede Safiro Sarjana Sastra, yang terhormat Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Vinasim, yang terhormat Profesor Zulis Ikawati, PhD, apoteker. Selamat malam para pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Kemal Lutfahidami, selaku host dalam talk show malam ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam talk show peranan multivitamin dan mineral dalam menjaga sistem imun yang dipersembahkan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita mulai talk show hari ini, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, diikuti oleh lagu Mengheningkan Cipta. Alhamdulillah, telah selesai kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta. Selanjutnya, talk show peranan multivitamin dan mineral dalam menjaga sistem imun ini. Baik, kalau begitu saya langsung mulai saja talk show-nya ya. Ya, jadi ini
selama pandemi kita memang membutuhkan multivitamin dan mineral. Seperti banyak sekali yang dikirimkan melalui pesan-pesan WhatsApp, banyak modelnya. Kalau saya pribadi, sebagai dokter umum, saya waktu itu pernah menyarankan tuh vitamin C, E, D3, D3 yang 5000 IU, lalu juga beserta zinc. Itu untuk saya pribadi untuk menyarankan ke orang-orang ya. Jadi banyak sekali variasi multivitaminnya, ada yang menyarankan minum Yakult juga 2 kali sehari, maaf sebut merek. Jadi probiotik 2 kali sehari gitu. Jadi banyak sekali bagai macamnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih peranan multivitamin dan mineral sebenarnya dalam menjaga sistem imun dan bagaimana efektivitasnya? Mungkin dari Dokter Zaki dulu ya. Untuk orang-orang seperti apa sebenarnya yang membutuhkan suplemen multivitamin dan mineral ini? Ya, makasih Dr. Kemal, host, Bu Dede, kepada Prof. Oh Sulis, ya, jadi ya. Pak Hipni. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal vitamin dan mineral, tentunya semua orang perlu ya, Dr. Kemal ya, tidak cuma yang kena COVID ya, karena vitamin dan mineral itu sangat penting dalam metabolisme tubuh. Jadi kalau kita tahu tubuh itu uh, memerlukan karbohidrat, lemak, dan protein ya untuk menimbulkan energi. Nah, di sini tanpa adanya vitamin dan mineral, makanya pembentukan energi akan terganggu ya. Intinya demikian. Kemudian juga vitamin dan mineral ini juga penting untuk dikatakan untuk menangkal radikal bebas. Kita ketahui radikal bebas itu bisa memicu kondisi-kondisi seperti inflamasi, bahkan keganasan atau kanker. Dan juga vitamin dan mineral itu juga penting ya untuk neurotransmitter di otak. Kita ketahui di saraf pusat ada neurotransmitter itu sebagai pembawa sinyal ya. Jadi misalnya kalau kita berpikir kemudian neurotransmitternya tidak berfungsi dengan baik, maka bisa jadi ingatan kita menjadi terganggu, kira-kira demikian. Kemudian juga vitamin dan mineral itu juga penting tentunya untuk mencegah kondisi-kondisi seperti malnutrisi, anemia, dan sebagainya. Kemudian untuk sebenarnya kalau bicara soal vitamin, kita bicara ada vitamin yang larut dalam lemak dan larut dalam air ya. Kalau yang larut dalam lemak itu yang A, D, E, K ya. Kalau larut dalam air B dan C. Itulah kenapa, karena yang larut dalam lemak itu sebenarnya vitaminnya tidak perlu dikonsumsi dalam jangka panjang ya, karena dia larut dalam lemak. Kalau dalam air kita bisa menggunakannya dalam jangka panjang, kira-kira demikian. Kemudian kalau bicara soal apa yang dimaksud dengan mineral, mineral macam-macam ya, itu bisa berupa kalsium, kemudian asam folat, fosfor, iodium ya, magnesium dan zinc. Mengenai vitamin dan mineral ini sebenarnya berdasarkan data dari riset kesehatan dasar 2013 dikatakan masyarakat Indonesia yang usia 10 tahun ke atas itu sekitar 93% itu kurang makan sayur dan buah. Sebagaimana kita ketahui, sayur dan buah itu banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi sebenarnya kebanyakan masyarakat Indonesia itu kurang vitamin dan mineral. Itulah mungkin kenapa mungkin sebagian kita itu gampang capek, mudah lupa. Nah itu, jangan-jangan kita kurang vitamin dan mineral. Saya kira demikian ya pengantar dari saya. Baik, terima kasih Dokter Zaki. Oh ya, ini untuk Bu Dede Savero, apakah Ya, sudah? Oh sudah ya, bisa sinyalnya dengar bagaimana? bisa dengar suara saya, Dokter Tema? Iya, bisa. Ya, sinyalnya kurang bagus ya di Padang Sekarang udah ya. bisa ya? Sedang hujan Ya, deras ya. kurang bagus nih. Iya. Oke, tadi Sekarang sudah bisa ya, Bu ya. mungkin Dokter Azaki sudah ini sudah menerangkan tadi seperti apa kita memang butuh multivitamin dan mineral. Cuman kan seperti tadi Dokter Azaki bilang kebanyakan orang Indonesia sepertinya kekurangan pada sayur dan buah. Nah itu mungkin apalagi terutama untuk usia-usia masih muda, mereka kan sekarang lebih banyak yang memakan itu kurang bagus, apalagi di saat-saat sekarang.
Nah, itu bagaimana kita mengajak itu, apalagi yang usianya rentang-rentang 10 tahun sampai 20 tahun itu mungkin juga malas untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang bisa termasuk dalam multivitamin dan mineral. Nah, itu bagaimana, apakah ada kiat-kiatnya untuk supaya mereka lebih mau mengkonsumsi buah dan sayur ini? Dari saya ya. Jadi Ya, Dr. Razaki. tips-tipsnya ya. Ya kalau tips-tipsnya kalau saya kira kalau anak kecil itu biasanya ini ya, karena konsumsi junk food dan sebagainya, biasanya rata-rata susah jadinya makan sayur, buah. Jadi selain anaknya sendiri ya, juga orang tuanya yang kita berikan motivasi, edukasi supaya lebih sering makan makanan rumah. Karena biasanya kalau makanan rumah itu kan jauh lebih sehat ya. Jadi dari bahan kimianya, kemudian juga banyak sayur, buah, lebih alami itu ya Bu Dede ya. Ini Ya, yang sebenarnya harus kita apa namanya edukasi ya kepada anak-anak sekarang, pada remaja, apalagi di bawah 10 tahun ya, jangan sampai nanti di usia lanjut mereka kekurangan vitamin dan mineral karena ya, itu bisa mengganggu juga terhadap apa pertumbuhan, kemudian apa kekeroposan tulang dan sebagainya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya dari usia dini mereka sudah malas mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. ya. Itu nanti Betul. mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang di usianya mereka mungkin tidak apa ya, kurang bagus untuk tubuh mereka sendiri. Prof. Zulis, kira-kira multivitamin dan mineral apa saja yang bisa untuk membantu dalam menjaga sistem imun kita pada saat pandemi sekarang ini? Oke, terima kasih Bu Dede. Selamat malam semua yang menikmati atau memirsa hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Asaki ya, jadi vitamin itu ada beberapa macam, di mana ada yang vitamin yang larut dalam lemak dan larut dalam air begitu ya, dan masing-masing ini memiliki fungsi. Secara umum vitamin itu memang berfungsi sebagai koenzim ya, dan juga dia akan bekerja untuk tadi mengatur metabolisme dan sebagainya. Nah, kemudian secara spesifik ada fungsi-fungsi tertentu begitu dari vitamin. Nah, kalau ditanyakan tentang vitamin apa yang paling relevan atau yang paling berkorelasi dengan sistem imun, memang dalam COVID ini kalau kita ketahui dari panduan, maka yang direkomendasikan adalah vitamin C, vitamin D, ya juga vitamin E. Kemudian bisa kalau yang berat ditambah vitamin B, itu plus zinc ya, zinc dan selenium. Itu adalah beberapa multivitamin atau beberapa vitamin yang sering dihubungkan dengan peningkatan sistem imun. Yang perlu diketahui sebetulnya sistem imun sendiri untuk bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi nggak cuma vitamin ya. Jadi mungkin secara umum dulu kita harus pahamkan bahwa sistem imun itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, oleh makanan ya, kemudian oleh usia, kondisi kesehatan fisik dan juga konsumsi tadi multivitamin dan mineral ini. Sehingga tadi kalau Dr. Kemal sempat menyampaikan bahwa kadang menyarankan pasien untuk misalnya menggunakan probiotik itu juga termasuk ya. Jadi bisa dengan banyak minum menggunakan probiotik, protein dan sebagainya ya. Artinya komponen makanan yang lain juga penting. Sebetulnya nggak cuma multivitamin aja. Jadi kalau hanya minum itu aja yang diutamakan juga mungkin tidak akan balance ya, tidak akan seimbang sehingga tetap harus makan sehatnya juga. Jadi komponen untuk energinya, kemudian pembangun untuk menghasilkan antibodi kan butuh protein ya, misalnya seperti itu. Dan vitamin dan mineral tadi posisinya hanya membantu gitu ya di dalam proses-proses tersebut, tetapi harus ada bahannya kan. Jadi itu juga tetap harus digunakan begitu. Ya, jadi kembali ke pertanyaan Bu Dede, yang memang saat ini yang paling relevan itu adalah vitamin C, D, kemudian E juga, kemudian zinc, selenium begitu Bu untuk vitamin dan mineral. Untuk yang terkait dengan sistem imun ya. Jadi kalau misalnya dihubungkan atau misalnya dicari mekanismenya atau ya cara kerjanya pun ada sebetulnya ya. Jadi vitamin C itu kan memang dia sebagai antioksidan. Kemudian dia juga berperan di dalam peningkatan
sintesis kolagen misalnya, dan di beberapa sel-sel inflamatori atau sel-sel imun juga dia berperan juga. Jadi ya banyak peranan dari vitamin C ini. Vitamin D juga demikian. Vitamin E juga. Jadi di samping secara umum dia juga memiliki peran juga di dalam pembangunan sistem imun begitu. Begitu Bu Dede. Oke, terima kasih Prof. Zilis. Nah, untuk mengonsumsi vitamin itu sendiri, pasti ada ini ya, tidak boleh terlalu berlebihan atau bagaimana, nanti kan tidak bagus lagi untuk tubuh. Nah, yang vitamin C itu biasanya kan banyak pada buah, pada sayur begitu. Apakah vitamin, saya tahu vitamin D di saat pandemi ini sangat penting sekali, vitamin C itu sampai vitamin C, vitamin D. Nah, posisi vitamin E di sini di saat pandemi itu biasanya untuk apa, Prof. Zulis? Kalau C, D itu masyarakat sudah tahu yang E-nya. Sebetulnya vitamin E juga memiliki efek antioksidan Bu Dede. Jadi dia juga bisa menetralkan molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel, dan dia juga meningkatkan pembentukan sel limfosit ya. Jadi sel-sel untuk dalam sistem imun seperti itu. Jadi kalau dari segi mekanismenya semuanya ada menunjukkan ke arah itu. Memang tinggal porsinya barangkali yang berbeda-beda ya. Artinya kontribusi terhadap sistem imun kan bervariasi. Nah, tapi vitamin E termasuk yang sering juga disebut bisa untuk meningkatkan sistem imun juga. Nah kan kadang-kadang masyarakat awam yang tahu vitamin E itu adalah untuk kulit atau untuk apa, kan biasanya masyarakat taunya seperti itu. Iya. Nah, jadi kan yang didengar kan dari misalnya kalau vitamin D lebih banyak, nah selalu begitu anjurannya kan. Yang vitamin E, mereka pasti jarang dengar untuk vitamin E untuk menjaga sistem imun mereka pada saat ini. Nah sekarang kan tadi ada mineral itu termasuk zinc. Seberapa perlukah zinc itu pada saat ini, saat pandemi ini, Prof? Iya. Sebetulnya zinc itu sudah cukup lama juga sebelum adanya pandemi. Zinc termasuk salah satu mineral yang penting juga dalam sistem imun, dan misalnya pada penyakit diare seperti itu kan karena biasanya kan ada infeksi virus juga ya, virus yang ada di saluran cerna, rotavirus seperti itu biasanya juga dikasih zinc ya untuk meningkatkan sistem imun. Juga untuk ada banyak studi juga bahwa zinc itu bisa juga untuk menghambat replikasi virus SARS juga sebelumnya gitu. Jadi diare juga, kemudian untuk sistem imun juga penting. Makanya zinc juga termasuk yang disarankan. Dan sebetulnya tidak perlu tidak harus tunggal ya. Kadang-kadang kita juga sudah sering melihat sediaan-sediaan yang kombinasi begitu. Saya ingat dulu waktu kemarin ya, waktu anak saya juga sempat ada tanda-tanda ke arah COVID ya, walaupun enggak saya periksain gitu. Itu oleh dokter ketika saya konsultasi ya disampaikan ada satu sediaan isinya adalah vitamin C sama zinc. Nah, memang itu memang komposisi yang cukup baik gitu untuk peningkatan dengan zinc ya. Ya, tapi kalau misalnya mau zinc tunggal juga bisa. Jadi sebetulnya vitamin ini bisa kita peroleh dalam bentuk tunggal masing-masing atau dalam bentuk multivitamin begitu. Nah, kalau untuk memberikan menambah mineral zincnya dalam makanan itu dari apa, Prof? Apakah dari ikan atau dari apa itu? Bisa masyarakat? Ya, saya kira bisa dari. Jadi mineral itu banyak diperoleh juga dari berbagai sumber ya. Jadi sebetulnya kalau vitamin tadi juga kita bisa peroleh dari makanan, sayuran seperti itu ya. Dan untuk mineral kita juga bisa peroleh dari beberapa. Jadi untuk mineral ini kan sebetulnya juga begini. Kita ngomong mineral secara umum dulu ya. Ada makromineral dan mikromineral. Makromineral itu misalnya kayak kalsium ya, sodium atau natrium, potasium atau kalium ya, sulfur, klorin, magnesium itu adalah yang makro. Artinya kita membutuhkan dalam jumlah yang agak lebih banyak lah begitu. Sedangkan yang mikro itu yang termasuk tadi zinc, selenium ya,
besi juga kan, kita juga butuh besi ya, kemudian apalagi molybdenum dan adalah beberapa seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya juga ada di dalam asupan makanan kita begitu, Bu. Jadi sebetulnya bisa Ya, diperoleh dari situ juga. ya, Dan kita berarti bisa. butuhnya nggak banyak-banyak. Makanya sebetulnya Hmm, kalau makanan kita cukup sehat ya mestinya sudah ada gitu. iya, tidak perlu Hmm, lagi terlalu banyak memakai suplemen. ya. Dr. Zaki, apakah Ya, ada perbedaan multivitamin dan mineral ini untuk laki-laki dan perempuan? Ada nggak berapa ya dia harus konsumsi? ya sebenarnya kalau vitamin dan mineral itu biasanya kita konsumsi rutin, intinya itu saja ya, seperti sayur, buah-buahan ya. Jadi bisa pagi, siang, sore. Kemudian juga sebenarnya sayur buah-buahan itu dia sudah mengandung berbagai macam vitamin dan mineral gitu ya Bu Diti ya. Jadi sifatnya kan membantu pembentukan energi dari karbohidrat, lemak, protein ya. Tadi juga seperti mineral-mineral seperti zinc ya. Tadi sudah dikatakan Prof. Zulis. Sebenarnya konsumsinya juga seperti ikan itu selain mengandung protein, telur itu juga mengandung zinc. Jadi fungsinya berbagai macam ini ya. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh, kemudian kekebalan tubuh, kemudian juga untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh, penyembuhan luka dan sebagainya. Jadi untuk fungsinya sendiri memang vitamin dan mineral ini saling mendukung ya begitu ya. Selama fungsi-fungsi organ tubuh kita baik, sebenarnya tidak masalah ya. Jadi kalau ginjal kita baik, kemudian liver kita baik, jadi konsumsinya sebenarnya tidak perlu terlalu kita batasi karena kenyataannya menurut riset justru orang Indonesia 90% itu kekurangan sayur dan buah-buahan. Jadi Iya. jadi memang selama ini yang prioritas kita yang mengandung karbohidrat, nasi, ya, protein, lemak. Jadi banyak terlupakan sebenarnya vitamin dan mineral ini. Sekira demikian. Ya, karena mungkin pola hidup masyarakat Indonesia kita yang lebih mementingkan makanan pokoknya. Kalau dia belum makan nasi, kadang-kadang kan ada belum makan nasi dia belum kenyang. Padahal bisa saja dia mencari pengganti nasi itu apakah dengan sayur atau buah yang mungkin dia bisa lebih bagus untuk tubuhnya. Kemudian apa kira-kira yang akan terjadi kalau seseorang itu kekurangan multivitamin dan mineral itu? Apa yang dia rasakan biasanya di tubuhnya? Ya, jadi kalau kekurangan dalam jumlah yang banyak bisa malnutrisi juga ya. Jadi walaupun dia tidak merupakan komponen yang pokok ya seperti karbohidrat, lemak, protein Tapi bisa kan dia menyebabkan mendukung. iya, dia bisa menyebabkan malnutrisi. Jadi bisa menyebabkan berat badan turun, kemudian juga gampang terkena infeksi ya, bahkan bisa menyebabkan anemia ya. Jadi seperti asam folat itu kan penting untuk pembentukan hemoglobin ya, Bu Didi. Hemoglobin itu komponen dari sel darah merah ya. Ya. Jadi kalau misalnya kekurangan daripada vitamin mineral itu bisa menyebabkan anemia, kemudian juga kalsium misalnya kan untuk pembentukan tulang gigi ya. Jadi kalau kurang kalsium otomatis kalsium bisa menyebabkan kekeroposan tulang dan sebagainya. Jadi fungsinya ini cukup penting ya. Saya kira demikian. Mungkin kalau dari tanda-tanda fisik mungkin dia bisa cepat lelah atau ini ya konsentrasinya bisa berkurang karena kekurangan asupan dari multivitamin dan mineral. Apakah bisa begitu, Dokter Zaki? Iya, karena kan fungsinya tadi membantu pembentukan energi oleh karbohidrat, lemak, protein ya. Jadi kalau kita gampang capek, kemudian lelah, nggak bersemangat, jangan-jangan salah satunya karena kurang vitamin dan mineral ya. Ya. Tapi memang sebabnya tidak cuma itu ya, Bu Didi. Prof. Zulis, gimana? Ada yang mau menambahkan, Prof. Zulis? Iya, kadang-kadang ada juga yang gejala-gejala spesifik, tapi biasanya kalau itu defisiennya itu cukup besar ya, karena kalau cuma kurangnya sedikit mungkin belum terlalu kelihatan. Terlalu Tapi mungkin nampak kayak gejalanya. ya, jadi kayak misalnya mungkin Bu Dede pernah, tapi zaman sekarang udah jarang ya, penyakit beri-beri gitu ya. Mungkin zaman dulu kan sering. Nah, itu biasanya lebih kepada kurang vitamin B misalnya gitu ya, Ya. vitamin B1 gitu. Nanti kalau ada lagi misalnya jenis apa gangguan yang lain ya, misalnya
jadi gampang sariawan atau apa misalnya gitu. Itu mungkin Vitamin C. karena vitamin C misalnya gitu. Jadi ada beberapa juga yang gejalanya spesifik pada vitamin tertentu ya, walaupun secara umum ya tadi ada gejala-gejala yang sifatnya juga tidak spesifik ketika kita kekurangan suatu vitamin atau mineral tertentu begitu. Jadi tergantung apa yang dia rasakan oleh seseorang, dia akan tahu vitamin apa yang harus dia konsumsi lagi pada saat itu. Kira-kira Prof. Zulis, dengan adanya seseorang yang mengkonsumsi secara rutin multivitamin dan mineral ini, apakah ada efek sampingnya untuk mereka? Ya, jadi begini para pemirsa juga dan Bu Dede ya. Jadi vitamin dan mineral tadi kan sudah disampaikan sebetulnya ada dalam makanan kita sehari-hari. Kebutuhan misalnya, kebutuhan vitamin, katakanlah vitamin C misalnya, itu sebetulnya daily allowance kita atau kebutuhan kita mungkin hanya sekitar 90 mg sehari dan itu mungkin bisa diperoleh dari makanan. Tetapi memang kadang-kadang tadi karena kita pola makan kita mungkin ada yang kurang sehat ya atau kurang makan sayur dan buah dan sebagainya, maka kadang-kadang kita membutuhkan semacam suplemen. Istilahnya suplemen itu artinya kan menambah. Jadi kalau udah kurang kan nggak perlu ya. Jadi suplemen itu adalah biasanya digunakan ketika orang memang membutuhkan tambahan begitu. Nah, di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini juga memang ada kebutuhan yang lebih karena tadi ya untuk memperkuat sistem imun seperti itu ya. Jadi makanya banyak orang kemudian mencoba mengkonsumsi dalam bentuk suplemen ya tambahan karena tadi makanan mungkin dianggap mungkin tidak cukup ya, apalagi kalau misalnya orang sakit itu kadang-kadang kan juga makan juga susah kan, males makan, nggak punya nafsu makan. Nah itu kekurangannya itu makanya diperoleh dari bentuk suplemen itu. Dan tentu saja nanti perlu disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya, ya dia butuhnya vitamin yang mana dan suplemen yang mana begitu. Nah sebetulnya penggunaan secara rutin setiap hari itu tadi ya namanya suplemen itu kalau udah cukup ya nggak perlu gitu sebetulnya kalau udah cukup. Tapi kalau memang defisien ya memang itu perlu ditambahkan. Jadi yang menarik kadang-kadang kita agak sulit sebetulnya untuk mengukur kita ini sebetulnya kekurangan atau enggak vitamin tersebut. Ya. Tidak tahu kita apakah kita harus ya. menambah dengan suplemen apa tidak gitu. Ya, ada satu cerita menarik Bu Dede karena kemarin belum lama saya kan mengisi webinar yang lain ya. Waktu itu terkait dengan vitamin D. Dan vitamin D ini termasuk yang menjadi populer ketika COVID ini. Salah satu vitamin yang trending topik ini vitamin D. menjadi trending topik sebetulnya seberapa sih perlunya, seberapa penting begitu ya. Karena memang di awal-awal COVID itu ada laporan-laporan atau publikasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang-orang dengan defisiensi vitamin D itulah yang kayaknya COVID-nya lebih berat begitu atau ada hubungan antara defisiensi vitamin D itu dengan tingkat keparahan dari COVID, misalnya dia terpapar COVID begitu, atau ada risiko seperti itu, maka muncullah, oh berarti perlu nih vitamin D begitu. Nah sehingga kemudian vitamin D menjadi populer ya, sekarang digunakan sebagai salah satu ini dan vitamin D termasuk vitamin yang larut dalam lemak tadi, dengan sebetulnya daily allowance kita atau biasanya kalau diperlukan itu adalah sekitar 400 sampai 1000 IU. Ya, menggunakan international unit sehari. Nah, kemudian dan level vitamin D itu yang optimal itu kalau mau diukur adalah sekitar 30 minimal lah ya, 30 nanogram per mili. Itu kalau diukur kadarnya dalam darah itu yang bisa memberikan efek yang optimal. Sebetulnya nggak cuma untuk sistem imun ya, karena vitamin D itu sebetulnya juga banyak fungsinya juga di dalam tubuh kita ya untuk penjagaan tubuh lah begitu. Nah, waktu saya kemudian saya baca-baca juga ternyata katanya banyak orang Indonesia atau bahkan di dunia bahwa defisiensi vitamin D itu ternyata masalah global. Ternyata banyak orang yang kekurangan vitamin D begitu. Jadi sebetulnya vitamin D itu karena apa? Vitamin D itu kan memang sebagian besar dapat diperoleh dari ini ya dengan kita berjemur, tubuh kita kan menghasilkan provitamin D matahari pagi, bantuan UV, kemudian dia akan diubah menjadi vitamin D yang aktif nanti lama-lama dari vitamin D kemudian nanti jadi di liver juga nanti akan diubah lagi menjadi bentuk
aktif sampai ke ginjal juga, dibuat dari bentuk kalsitriol ya yang paling aktif begitu. Nah, itu ternyata banyak orang yang defisien begitu. Saya jadi penasaran Bu Dede, saya periksain tuh kadar vitamin D saya. Karena saya benar-benar penasaran sebetulnya kadar vitamin D kita seberapa sih gitu. Karena banyak orang mengatakan ternyata katanya tadi di Indonesia maupun di dunia itu banyak orang kekurangan vitamin D. Dan ternyata saya masuk ke dalam defisien. Jadi saya itu kekurangan vitamin D. Jadi level saya itu saya ukur di lab gitu. Itu 15,9 nanogram dengan padahal minimal tuh 30, yang optimal tuh 30 gitu. Ya. Jadi waktu saya cukup banyak juga. Ya, jadi saya perlu mengkonsumsi vitamin D untuk mencapai level yang diharapkan itu gitu. Tapi saya tidak merasa, Bu Dede, kalau nggak diperiksa ya nggak ngerasa. Ya katakanlah misalnya ada yang capek atau apa kan itu nggak spesifik ya, capek bisa karena apa saja kan. Jadi bukan hanya karena vitamin D ya, karena kebanyakan kerjaan apa ya bisa capek juga gitu ya. Jadi artinya nggak bisa, kalau nggak diukur emang kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Hanya menduga-duga itu nggak tahu karena semua saling keterkaitan. Kadang-kadang gejalanya itu sama, kekurangan vitamin C, kekurangan vitamin D, itu rada-rada mirip mungkin ya, letih atau apa gitu. Itu memang kalau vitamin D itu memang menjadi hot topic saat pandemi. Malah ada yang sepertinya kalap mau cari vitamin D yang 1000 IU langsung dikasih ke pasien COVID. Saya bilang itu saya pernah, itu teman itu Prof, langsung nguber cari di mana yang jual vitamin D yang 1000. Iya, ramai kemarin tuh yang vitamin D itu. Dikasih langsung 1000. Jadi mungkin sudah sudah terpatri di pikiran mereka itu kalau yang COVID ini harus perlu nih vitamin D 1000 IU-nya. Nah itu seperti itu. Iya. Di media sosial mungkin juga kan, jadi banyak orang kemudian jadi khawatir dan panik buying itu. Iya. Mau dibeli dan semuanya. Mana-mana cari tidak ada vitamin D, semua kosong, tidak ada di apotek manapun. Dr. Zaki, bagaimana, ada yang ditambahkan tentang hal ini? Ya, saya kira hampir sama ya. Jadi intinya kalau kita bicara soal vitamin D ya, jadi vitamin D ini memang tadi benar kata Prof. Zulis, diproduksi secara alami oleh tubuh, terutama kalau sudah terpapar sinar matahari ya. Jadi tidak cuma pas COVID saja. Sebenarnya dari dulu vitamin D udah kita pelajari ya untuk kesehatan tulang, daya tahan tubuh. Kemudian juga idealnya kita luangkan waktu berjemur itu sekitar 10 sampai 15 menit setidaknya 2 kali seminggu, Bu Dede. Jadi jamnya jam 7 sampai jam 10 pagi. Karena setelah itu paparan matahari justru menyebabkan masalah pada kulit, kanker kulit. Jadi waktu berjemurnya juga harus pagi-pagi ya, jangan pas siang-siang. Kemudian juga vitamin D ini ya banyak di minuman, di susu, kemudian di jus ya. Kemudian juga sebenarnya kalau pas COVID itu ya dosis tinggi karena diperlukan untuk daya tahan tubuh ya. Jadi 1000 unit ya sampai 5000. Jadi tapi setiap pasien COVID kah membutuhkan yang vitamin D 1000 IU itu? Ya, jadi konsepnya dia sebagai ini ya untuk daya tahan tubuh sebenarnya. Jadi karena semakin daya tahan tubuh kita baik kan eliminasi virusnya akan semakin cepat. Itu kenapa vitamin dosis tinggi ini sering diberikan pada orang COVID. Jadi walaupun dia tanpa gejala tetap kita anjurkan vitamin ya. Jadi semakin gejalanya semakin berat, otomatis juga vitamin ini ya dosisnya bisa kita tingkatkan. Intinya demikian. Nah, oke. Tadi saya tertarik, Prof. Zulis kan sudah memeriksakan kalau ternyata Prof. Zulis kekurangan vitamin D, nah harus mengkonsumsi vitamin D. Nah, dalam yang untuk masyarakat awam, Dr. Azaki, itu bagaimana cara mereka untuk mengetahui kalau mereka harus memeriksakan ke lab ini rasa-rasanya ini ada yang vitamin yang kurang. Apakah dia harus ada rekomendasi dari dokter dulu atau dia bisa langsung ke lab untuk memeriksakan dirinya? Ya, saya kira memang kalau Prof. Zulis kesadarannya beliau ya. Jadi kalau dari dokter memang tidak kita program sama Bu Dede. Jadi ini mungkin kelemahan kita juga ya. Yang kita yang seringnya malah ngecek misalnya gula darah, kolesterol, asam urat, tapi terlupakan sebenarnya. Tapi itu mahal Bu Dede masalahnya, lumayan mahal. Pemeriksaan. Ya, itu juga. Pemeriksaannya?
Iya, Dia tidak masuk BPJS ya kalau enggak. yang ini ya. Nah, Nah, makanya ini kemarin karena saya penasaran, jadi saya periksain. kan kesadaran Mm-mm. beliau memang. Apa yang membuat Prof. Zulis jadi penasaran memeriksakan Karena ininya? ketika saya menyiapkan materi untuk vitamin D, saya membaca bahwa ini kan memang suplemen ya Bu Dede. Ketika Ya. membuat panduannya atau rekomendasinya adalah memang harus berbasis pada kebutuhan. Yang namanya suplemen itu kan, kalau namanya suplemen kan tambahan atau penambah ya. Suplemen itu kan penambah. Ya, Kalau menambah udah ya. cukup kan berarti nggak usah. Nah, tapi ngertinya kita udah cukup atau belum kan kalau nggak diperiksa kan nggak ngerti. Itu loh maksud pikiran saya, logika saya. Jadi oke, kayak saya jadi pengen tahu deh sebetulnya saya ini butuh atau enggak. Karena kalau kita cuma minum-minum aja kan kita sebetulnya not really know ya, apa sih sebenarnya kita butuhnya berapa, seperti itu. Kita hanya ngikut aja, misalnya kemarin waktu saya COVID juga saya minum ya sampai 5.000 IU berapa hari lah gitu ya, seminggu mungkin selama 14 hari. Habis itu ya udah saya turunin lagi gitu. Dan sebetulnya kalaupun saya minum 1.000 pun saya juga nggak tahu apakah ada perbedaan efek atau enggak. Karena kita ya pokoknya asal ngikutin dari ini aja lah gitu ya, namanya pada saat itu kan apa-apa kita ada saran yang baik kita coba karena toh selama tidak berbahaya lah gitu ya. Dan ternyata tadi memang kalau kita baca kapan kita menggunakan memang baiknya berdasarkan kebutuhan begitu loh. Ya. Ya, jadi kalau makanya apa yang kita rasakan gitu. Karena kan sinyalnya dari tubuh kita sendiri. Kita rasakan. Karena kalau misalnya ya ketinggian juga, dosisnya terlalu tinggi juga, nanti salah satu efeknya kan terjadi hiperkalsemia ya, ada peningkatan kalsium pada darah seperti itu. Nah itu kan juga berbahaya juga, apalagi vitamin D ini kan memang vitamin yang tadi Dr. Azaki bilang larut dalam lemak ya, jadi dia lebih banyak terdeposit dalam sel-sel lemak dan dia tidak mudah tereliminasi begitu ya. Jadi kita kan perlu tahu nih sebetulnya kebutuhan kita ini berapa gitu loh untuk menjaga kondisi normal. Sementara normalnya adalah sekitar 30 sampai 100 lah nanogram per mili, itu bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk kesehatan. Nah, kalau kurang kan berarti kurang gitu. Kalau kelebihan juga sebaiknya enggak gitu. Jadi makanya memang idealnya diperiksa. Cuma memang saya bilang itu mahal. Jadi memang tidak jadi rekomendasi juga sih. Kebanyakan dokter dirasa-rasakan aja deh, buahnya kerasanya apa kurangnya. Oke, pemirsa, sangat menarik sekali pembicaraan kita malam ini tentang multivitamin dan mineral yang memang harus kita konsumsi di saat-saat pandemi sekarang ini. Kita kembali setelah iklan yang satu ini. Di masa tetap di rumah dan jaga jarak ini, terkadang si kecil suka rewel, maunya main melulu, makan juga cuma mau nasi pakai ayam goreng. Belum lagi berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres, tapi kita perlu cerdik menyikapinya agar kita tetap sehat. Kalau ada jadwal kontrol rutin, misalnya untuk imunisasi si kecil, kita bisa langsung mendatangi puskesmas dekat rumah kita. Langkah lain yang juga penting untuk kesehatan kita adalah menjauhkan diri dari rokok dan asap rokok. Kita juga harus lebih bugar dengan beraktivitas fisik selama 30 menit sehari. Jangan karena di rumah terus, kita jadi mager alias malas gerak loh. Sayur dan buah juga sangat penting. Kalau si kecil nggak mau makan sayur atau buah, kita bisa berkreasi membuat menu sayur dan buah yang lebih menarik untuk anak. Saat waktunya tidur, ya tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Tak jarang berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya. Ingat, kita harus cerdik. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia
adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Oke, kita kembali lagi setelah kita melihat iklan tadi. Untuk Dr. Zaki, apa saja tanda-tanda seseorang yang defisiensi vitamin dan mineral? Bagaimana cara kita mengetahui kalau seseorang itu defisiensi vitamin dan mineral? Apakah ada ciri-ciri khas atau tanda-tanda tertentu pada seseorang? Ya, terima kasih Bu Dede. Jadi vitamin mineral banyak ya. Jadi seperti vitamin tadi ada yang larut lemak, kemudian larut dalam air. Jadi tergantung ininya defisiensinya yang mana. Jadi seperti vitamin A ya untuk kesehatan mata, kulit itu ya. Jadi kalau ada sesuatu pada kulit misalnya tidak ini kelembapannya kurang dan sebagainya, kemudian matanya juga kabur walaupun tidak mesti defisiensi vitamin A, tapi itu salah satu kecurigaan ke arah situ ya. Kemudian juga seperti vitamin B misalnya ya, vitamin B kan untuk seperti cacat bawaan lahir gitu contohnya ya. Kenapa dokter kandungan tuh selalu pakai vitamin B sama asam folat ya. Kalau misalnya ada cacat bawaan bayinya, jangan-jangan ya defisiensi vitamin B, walaupun tidak cuma demikian, bisa juga ada infeksi gitu ya Bu Dede. Kemudian juga vitamin D ya, vitamin D kita ketahui ya untuk tulang ya. Jadi kalau misalnya ada kerapuan tulang, osteoporosis dan sebagainya, jangan-jangan ini defisiensi vitamin D nih ya, walaupun bisa juga kalsium ya. Kemudian juga zinc tadi diare, jangan-jangan kurangan zinc gitu ya. Jadi tergantung memang fungsinya. Jadi kalau fungsinya daripada vitamin dan mineral itu untuk fungsi tubuh, misalnya tubuh tersebut terganggu terkait dengan kegunaan dari vitamin dan mineral tersebut, jangan-jangan ini defisiensi vitamin dan mineral yang sesuai dengan fungsinya tersebut. Kira-kira demikian. Jadi kita hanya melihat tanda-tanda di tubuh seseorang itu apa yang dia rasakan. Ya kalau mau kan tadi Prof. Zulis dicek ya, tapi kalau kita sekedar menduga-duga ya tentu saja kemungkinannya masih banyak ya. Bisa defisiensi vitamin, bisa kena penyakit dan infeksi dan lain-lain ya. Berarti kalau misalnya seseorang terkena penyakit seperti Dr. Zaki bilang tadi, ada vitamin A itu bisa aja dengan penglihatannya sudah mulai kabur ataupun kulitnya kering, itu bisa termasuk kekurangan vitamin A begitu? Ya kan vitamin ini fungsinya kan mendukung kerja daripada tubuh ya. Jadi kalau kekurangan suatu vitamin otomatis fungsi daripada tubuh terganggu ya. Jadi tapi tentu saja suatu penyakit itu kan multifaktorial ya Bu. Jadi tidak bisa diri sendiri. Jadi kalau misalnya mata kabur ya bisa ada defisiensi vitamin A di situ, bisa masalah pada saraf-saraf matanya misalnya, atau tidak fokus misalnya sehingga harus pakai kacamata. Jadi macam-macam. Jadi kita tidak bisa
langsung mengatakan sebab definitif karena ini kekurangan vitamin dan mineral, kecuali tadi dicek ya, dicek kalau dicek berarti itu udah pasti itu berarti kan. Kemudian ada gejalanya gitu loh. Kan bisa jadi kadarnya turun tapi gejalanya nggak muncul, berarti penurunannya belum begitu signifikan dan belum mempengaruhi fungsi tubuh. Kita ke Prof. Zulis dulu nih, Dr. Zaki. Prof, pernah didengar bahwa kerja vitamin E itu harus dibarengi dengan vitamin C, karena vitamin E justru dapat meningkatkan reaktif oksigen spesies bila tidak diubah oleh vitamin C. Apakah ini betul? Bagaimana tanggapannya dari Prof. Zulis? Terus terang kalau yang ini belum pernah Bu Dede, artinya vitamin E sendiri kan memang antioksidan juga ya. Jadi vitamin E sama vitamin C itu sebenarnya fungsinya hampir sama, dia sebagai antioksidan. Ya. Jadi either dia sendirian ataupun berdua sebetulnya sama-sama antioksidan. Jadi tidak harus dikombinasi. Menurut saya gitu. Saya belum Jadi pernah dengar kalau vitamin C ya, vitamin C aja dulu, atau vitamin E jatuh fungsinya sama mereka berdua. Iya, dan juga misalnya mau dibarengkan juga enggak masalah gitu loh. Jadi sebetulnya tidak harus, ini kan tadi pertanyaannya apakah vitamin E mesti dibarengi vitamin C? Enggak juga gitu maksud saya. Jadi vitamin E mau jalan sendiri juga boleh, vitamin C juga jalan sendiri boleh, seperti itu. Setahu saya sih seperti itu. Efektifnya vitamin E ini sejak umur berapa baru bisa dikonsumsi, Prof. Zulis? Gini ya Bu Dede, jadi saya kira kalau vitamin itu sejak kita kecil, bayi pun kan kita pasti menggunakan banyak vitamin. Jadi vitamin E itu pun ketika ada di dalam di susu itu kalau kita lihat ya mungkin nanti akan ada vitamin, kemudian mineral seperti itu ya. Kemudian di susu formula seperti itu kan difortifikasi dengan vitamin. Jadi sebetulnya sejak kecil pun kita membutuhkan ya. Jadi jangan membayangkan yang untuk vitamin yang buat kulit itu dulu Bu Dede. Tapi gini. Ya, kebanyakan kan masyarakat awam kita kan seperti itu taunya, vitamin E buat kulit. Tinggal itu nanti kan kebutuhannya itu kan bervariasi berdasarkan usia begitu loh. Jadi ketika dia mungkin masih kecil ya dia tetap membutuhkan karena vitamin E itu juga dibutuhkan sejak awal pun begitu ya. Dia punya efek antioksidan, dia punya efek-efek berbagai macam dan ketika defisien juga akan menyebabkan suatu masalah. Tapi ketika anak-anak kan kebutuhannya kecil gitu. Misalnya umur 0 sampai 6 bulan misalnya, dia membutuhkannya mungkin hanya 6 IU untuk pria maupun wanita ya, bayi ya, berarti di bawah 6 bulan. Tapi ketika dia udah 14 tahun ke atas, dia butuhnya 22 IU misalnya gitu. Artinya kan sejak kecil pun dia dibutuhkan tetap ya, tetapi jumlahnya lebih sedikit begitu. Jadi dan itu bisa diperoleh, jangan dibayangkan langsung minum kapsul vitamin E yang nggak perlu sebut merek ya, bukan itu kan, tapi dia ada di dalam komponen susu, ada di dalam komponen makanannya dia seperti itu. Jadi dalam kacang-kacangan mungkin juga ada vitamin E. Betul, iya. Nah terus kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi, kadang-kadang kan ada nih Prof, gaya hidup masyarakat kita itu suka di meja itu berjejerlah beberapa multivitamin dan apa gitu. Nah kalau mereka konsumsi setiap hari, apakah itu ada efek sampingnya buat mereka? Jadi gini, selama digunakannya itu sesuai takaran sebetulnya nggak ada masalah ya. Kayak misalnya vitamin C. Itu kan tadi daily allowance-nya kita sebetulnya, dietary allowance-nya itu sekitar 90 mg. Itu kalau kita menggunakan setiap hari kan memang kebutuhannya segitu gitu loh. Cuman kadang-kadang kan dalam kondisi tertentu kita minum sampai 500 mg. Kadang ada yang sampai 1000 mg. Ada 1000 mg per hari. Ada yang 1000 mg. Makanya itu yang sebetulnya nggak dibutuhkan Bu Dede. Mungkin dalam kondisi tertentu ya kayak di COVID ini kan memang salah satu dalam panduan terapi kan memang menggunakan vitamin C juga dosis tinggi yang untuk kondisi tertentu. Tapi ketika yang ditanyakan Bu Dede adalah harian kita nggak butuh segitu. Harian kita sesuai dengan dietary allowance-nya adalah sekitar 90-an miligram, 90-100 sudah cukup begitu loh sebetulnya. Cukup, ya? Iya. Jadi tidak perlulah terlalu over dosis untuk semua vitamin. Karena kita kan tidak tahu, kadang-kadang orang-orang ini kan suka termakan dengan iklan atau apa deh. Orang Indonesia kan suka gampang harus seperti itu. Sebetulnya kalau nggak bahaya sih nggak apa-apa. Secara kebahayaan itu nggak bahaya Bu Dede. Artinya gini,
vitamin itu termasuk yang aman ya. Istilahnya kalau bahasa farmasi itu ada indeks terapiatnya, batas penggunaan sama batas toksiknya, batas racunnya itu lebar. Artinya kita bisa menggunakan agak banyak tanpa mendapatkan efek toksik. Yang seperti obat kan mungkin ada yang dosis naik dikit udah bisa memberikan efek yang bahaya gitu ya. Tapi kalau vitamin itu termasuk yang lebar begitu sebetulnya. Sehingga kalaupun mau nambah, mau minum 1000 sehari gitu miligram ya silahkan. Sebetulnya nanti kayak vitamin C itu kan nanti dikeluarkan melalui urin ya. Karena dia dia larut dalam air, dia mudah eliminasi. Cuman kan sayang duitnya, kan mahal. Iya. Maksud saya kebutuhannya nggak segitu dan juga nanti sisanya juga nggak kepake. Kenapa kita harus menggunakan sepanjang itu kalau hanya kondisi yang umum ya, artinya tidak ada kondisi khusus seperti memang defisien atau mungkin dia ada sakit seperti itu. Ya, makanya saya bilang tadi kadang-kadang masyarakat kita itu gampang terpengaruh. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa, cuman saking parnonya dengan keadaan seperti ini. Belum lagi nanti temennya make, ada siapa yang make. Iya, dari ini bisik-bisik tetangga kiri kanan ini yang bikin kadang-kadang orang sampai menumpukan beberapa vitamin di rumahnya dan selalu meminum dan menjaganya untuk selalu minum setiap hari. Kemudian kalau seperti itu kan kita ini tahu nih misalnya kita nih butuh vitamin apa ya, Prof? Ada nggak jangka waktunya berapa lama kita harus butuh minum satu vitamin itu, apakah ada ditentukan atau hanya kita yang merasakan? Ya, itu sangat individual tadi, kekurangannya tadi seperti apa gitu. Kalau defisien atau memang kekurangannya banyak, mungkin kita butuh lebih lama untuk bisa mencapai kecukupannya itu. Tapi kalau yang kekurangannya sedikit atau ya sebetulnya sudah cukup ya kita nggak perlu yang sudah merasa nyaman jangka ya, panjang. Ya? Iya, seperti itu. Berarti tidak ada waktu khusus kecuali mungkin yang habis dari sakit misalnya berat atau operasi itu mungkin agak lebih panjang dia mengkonsumsi vitaminnya. Iya, bisa gitu. Dokter Zaki, bagaimana, ada yang perlu ditambahkan dari pertanyaan tentang vitamin tadi? Ya, saya kira cukup ya. Jadi intinya vitamin dan mineral itu saling mendukung ya Bu Didi ya. Jadi memang kalau kelebihan vitamin itu tentunya harus jelas ya patokannya, kadarnya juga, dan sampai mengganggu daripada fungsi organ-organ tubuh. Tapi selama tidak ada masalah dengan organ tubuh, kemudian juga tubuh kita juga tidak merasakan sesuatu hal yang mengganggu, saya kira tidak masalah untuk konsumsi vitamin dan mineral ya, karena vitamin dan mineral ini sangat baik sih ya, mendukung fungsi daripada karbohidrat, lemak, protein tadi sudah dijelaskan ya. Dan juga memang sangat banyak sekali ya, dan defisiensi yang berat ya sebenarnya yang menimbulkan gejala. Jadi kalau kekurangannya dalam jumlah yang kecil saya kira belum dirasakan oleh tubuh ya. Tapi kalau diperiksakan lab pastinya akan bakal ketahuan. Jadi kita bagaimana supaya konsumsinya ini tetap cukup kadarnya, kemudian juga tadi yang penting juga makanan-makanan itu memang harus sesuai ya untuk kadar daripada vitamin dan mineralnya. Jadi kan tadi sudah ada kebutuhannya masing-masing ya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Julis. Jadi vitamin yang Prof. Maksudnya nambahkan sedikit. Jadi Bu Dede, jadi setiap vitamin itu kan biasanya tadi ada kebutuhan harian. Lalu biasanya di dalam panduan tuh ada upper limitnya. Jadi upper limit itu berarti batas maksimal sehari dipakai misalnya gitu. Itu biasanya udah ada. Jadi kayak vitamin D misalnya. Tadi ya hariannya dalam 400 sampai 1000 IU. Itu batas maksimal atas tuh bisa sampai 10.000 IU. Artinya menggunakan 10.000 IU itu sebetulnya masih dalam batas aman gitu. Cuman tadi ya kalau udah kebanyakan dalam tiap hari segitu terus jangka panjang ya mungkin tadi bisa saja menjadi kelebihan misalnya gitu. Nah itu kalau efek dari kelebihan itu seperti apa? Apakah membahayakan bagi tubuh seseorang? Iya, tadi kalau khususnya kita ngomong tentang vitamin D itu kalau kelebihan dia tadi bisa menyebabkan
hiperkalsemia. Hiperkalsemia itu Hmm. peningkatan kalsium dalam darah, dan itu nanti bisa jadi kayak bikin plak atau apalah ya, jadi akan istilahnya pengapuran lah di dalam pembuluh darah, dan itu jadi bahaya. Tapi itu biasanya akan terjadi ketika tadi penggunaan dosis yang tinggi, Bu Dede. Jadi Hmm. makanya kita juga tidak sarankan harus menggunakan vitamin D dalam apalagi jangka panjang, kecuali tadi yang tadi memang defisien begitu loh. Nah, Ya, ya. masalahnya tadi kita kan ngertinya defisien atau enggak ya, kalau nggak diukur memang kita nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi minumlah, konsumsilah vitamin sesuai dengan apa yang tubuh kita mau, dan sesuai mungkin kalau seperti vitamin C mungkin sesuai dengan aktivitas seseorang itu apa yang mau dia kerjakan. Mungkin aktivitas yang memang membutuhkan sehabis operasi atau habis rawat inap itu mungkin lebih agak tinggi membutuhkan vitamin pada saat itu. Oke, Bapak Ibu pemirsa, kita jeda dulu untuk menyaksikan iklan yang satu ini. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini Ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, Ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Salah satu cara ampuh menjauhkan diri dari virus corona adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun apapun dapat membinasakan virus. Kok bisa ya? Pada dasarnya, virus itu terbungkus oleh lapisan protein dan lemak. Nah, lemak kan gampang menempel di tangan. Jadi kalau hanya cuci tangan pakai air saja, virus masih akan tetap hidup. Penjelasannya cukup sederhana. Bayangkan bahwa lemak cair itu adalah minyak. Kemudian, tuangkan minyak ke dalam air dan aduk rata. Apa yang terjadi? Minyak tidak larut, dia tetap mengambang. Solid di permukaan air. Nggak hancur tuh. Tapi coba deh, tambahkan sabun. Apa yang beda? Minyaknya larut, alias tercerai-berai oleh air sabun. Itulah hebatnya sabun. Karena sabun punya 2 molekul, yang satu tertarik pada air, yang satu lagi tertarik pada lemak. Jadi, saat kita cuci tangan pakai sabun, molekul sabun akan menempel di virusnya. Kemudian, sabun akan menarik lapisan luar virus hingga hancur. Otomatis, virusnya nggak bisa bertahan hidup dan mati seketika. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air yang mengalir. Ingat ya, cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Oke, kita kembali lagi di topik kita malam ini, peran multivitamin dan mineral dalam menjaga sistem imun. Dr. Zaki, tadi ada salah satu dari mineral itu adalah zinc. Itu seberapa perlukah zinc itu untuk imun kita pada saat pandemi sekarang ini? Ya, terima kasih ya Bu Didi ya. Jadi memang salah satu yang diperlukan adalah zinc ya. Jadi
sebenarnya seperti vitamin, zinc ini tidak diproduksi oleh tubuh. Jadi harus ini ya, harus cukup sebenarnya asupan dari luar ya. Zinc ini bisa dari daging merah, kemudian dari ikan, telur, kacang-kacangan ya. Jadi intinya zinc ini penting untuk kekebalan tubuh, Bu Dede. Jadi tidak cuma untuk diare, kemudian juga untuk kesehatan jaringan tubuh dan membantu proses penyembuhan daripada luka ya. Kemudian juga tumbuh kembang anak. Jadi kalau pandemi tentunya berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Itulah kenapa diberikan zinc ya. Padahal zinc kalau teman sejawat gizi klinik itu memberikan pada saat diare biasanya. Tapi pada saat COVID kan zinc termasuk suplemen yang wajib ya. Karena fungsinya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi intinya demikian. Tapi dosisnya itu ya hampir sama untuk diare ya. Karena dia fungsinya banyak, intinya demikian. Jadi zinc, kemudian vitamin D, C, E itu merupakan terapi yang saya kira wajib ya untuk pasien-pasien saat pandemi. Ya. Prof. Zulis bagaimana? Ada ini Ya, tentang zinc mungkin ini? nambahan aja. Jadi kalau zinc itu batas kecukupan gizinya atau hariannya itu adalah 11 mg sehari kalau laki-laki dan 9 untuk perempuan 9 mg dan batas maksimalnya adalah 30 mg sehari. Jadi biasanya kalau untuk yang di diare itu biasanya juga 10 mg seperti itu ya. Dalam sirup kalau untuk anak-anak. Dan itu bisa dipakai sama ya, seperti itu digunakan juga untuk COVID. Jadi sekitar segitu untuk kebutuhannya. Jadi masing-masing untuk semua ada ada keterkaitan antara satu vitamin, makanya kita katakan adalah multivitamin karena dia saling keterkaitan antara vitamin yang satu dengan yang lainnya, dan mereka semua berfungsi untuk sebagai pendukung sistem imun kita pada saat pandemi ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sudah di akhir acara talk show kita. Kita minta kesimpulan dari saat ini, Dr. Azaki. Kita silakan untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Silakan, Dr. Zaki. Ya, terima kasih Bu Dede. Pada kesempatan ini saya kira tadi sudah kita jelaskan panjang lebar bagaimana vitamin dan mineral itu fungsinya untuk tubuh kita ya. Fungsinya tidak cuma untuk imun, tapi juga untuk pertumbuhan, penyembuhan luka, kemudian untuk penyakit-penyakit, dan yang juga penting adalah membantu pembentukan energi ya, karena tidak cukup dengan karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein saja, karena tadi apabila tidak didukung dengan vitamin dan mineral, energi yang terbentuk tidak optimal, akibatnya tubuh kita menjadi gampang capek, kemudian tidak bersemangat, bisa daya tahan tubuh turun ya. Itulah kenapa penting vitamin dan mineral ini. Kemudian juga harus kita biasakan ya kepada saudara-saudara kita, terutama generasi muda yang mungkin malas ya mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, karena menurut data dari pemerintah sendiri hampir 100% orang dengan usia 10 tahun ke atas di Indonesia kekurangan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini sangat memprihatinkan karena itu menunjukkan tentunya secara tidak langsung vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia juga kurang ya. Akibatnya tentunya juga tidak baik untuk tubuh, karena kalau defisiensinya terlalu berat itu tentunya bisa mengganggu daripada fungsi-fungsi tubuh kita. Itulah tentunya kenapa vitamin dan mineral ini sangat penting kita konsumsi. Kemudian juga kita edukasi kepada masyarakat supaya tidak melupakan ya vitamin dan mineral ini sebagai sesuatu yang harus menjadi perhatian dalam komposisi makanan dan minuman keseharian kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Azaki. Pada Prof. Zulis kita persilakan juga untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya. Mungkin ada sedikit saran dari Prof. atau bagaimana? Iya, oke. Jadi penguatan sistem imun merupakan salah satu strategi penting ya di dalam pencegahan dan maupun penyembuhan dari COVID-19. Dan untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun tersebut, saya kira tidak cukup dengan hanya multivitamin, tetapi juga dengan tetap
makan makanan sehat, kemudian tidur cukup, ya jangan stres, ya memanage stres, olahraga, kemudian eh, menjaga pikiran yang positif, ya saya kira itu merupakan juga hal yang penting di samping menggunakan tadi ya penambahan suplemen vitamin dan mineral. Yang namanya suplemen tadi adalah tambahan jika sebetulnya kalau kita sudah mendapatkan cukup dari makanan kita, memang sebetulnya tidak perlu tambahan macam-macam. Tetapi jika memang belum, maka memang bisa menggunakan multivitamin atau mineral yang tersedia di pasaran ya dalam bentuk mungkin sediaan-sediaan begitu. Dan untuk yang paling terkait dengan sistem imun adalah vitamin C, D, E, dan juga untuk mineralnya adalah zinc dan selenium ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi pilihan jika teman-teman atau siapapun yang tadi ya membutuhkan untuk terkait dengan peningkatan sistem imun, maka nanti memilihnya adalah vitamin yang multivitamin itu yang mengandung komponen tersebut. Karena vitamin-vitamin tersebut bisa digunakan dalam bentuk tunggal, artinya sendiri-sendiri ya, vitamin C sendiri, vitamin D sendiri gitu. Tapi banyak juga yang sudah terbentuk dalam multivitamin ya, satu tablet atau satu kaplet itu udah mengandung berbagai macam. Itu mungkin lebih mudah ya. Tapi sekali lagi memang juga tergantung dari kebutuhan dari masing-masing begitu. Demikian Bu Dede. Oke, terima kasih Prof. Zulis. Jadi Bapak Ibu pendengar talk show kita saat ini, apapun yang kita perlukan vitamin, kita juga harus lebih bijak untuk memilih dan menyesuaikan dengan apa yang tubuh kita butuhkan. Karena saat ini memang kita harus bisa mensiasati bagaimana cara kita bisa menjaga imun tubuh kita di saat pandemi ini, dan mungkin di saat ini juga keadaan cuaca kita juga sangat ekstrim, itu mungkin juga sangat diperlukan kita untuk memenuhi beberapa vitamin dan mineral untuk tubuh kita sendiri. Semoga pada hari ini bincang-bincang kita bermanfaat dan bisa untuk membuka wawasan kita lagi tentang perlunya multivitamin dan mineral pada saat ini. Saya Ibu Dede Safero, moderator malam ini, mohon pamit, kita ketemu di talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dede Safero yang telah bersedia menjadi moderator dalam talk show malam ini. Terima kasih banyak juga kepada pembicara malam ini, pembicara kita Dr. Azaki dan Prof. Zulis yang telah berbagi ilmu kepada kita semua terkait multivitamin dan mineral. Terima kasih juga kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang telah menyelenggarakan talk show malam ini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.